selundupan gerakan separatis kandas di forum rapat negara PBB. Gerakan Papua Barat diam-diam menyelundupkan petisi menuntut kemerdekaan ditekan oleh 1,8 juta warga Provinsi Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa lalu. Namun PBB menolak dengan alasan mereka tidak berwenang buat mengurus kemerdekaan Papua Barat. Petisi kemerdekaan itu langsung diserahkan oleh pemimpin Gerakan Organisasi Papua Merdeka Beni Wenda kepada Komite Dekolonisasi PBB dijuluki C24, bertanggung jawab buat mengawasi perkembangan daerah bekas jajahan menuju kemerdekaan. Beni yang selama ini tinggal dalam pengasingan di Inggris menyatakan kalau petisi itu ditandatangani oleh 70% warga Papua Barat dan dibawa diam-diam ke markas PBB di New York, Amerika Serikat. Dilansir dari laman The Guardian Sabtu, di dalam petisi itu Gerakan Organisasi Papua Merdeka mendesak PBB supaya menunjuk perwakilan khusus buat menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua Barat. Mereka juga meminta supaya Papua Barat dimasukkan kembali ke dalam pembahasan Komite Dekolonisasi dan memastikan mereka bisa menentukan nasib sendiri dengan referendum diawasi pemantau asing. Petisi ini dibuat di atas jasad warga Papua Barat dan diserahkan kepada PBB dan dunia setelah puluhan tahun penderitaan, pembantaian, dan penjajahan. Kami menyerukan kehendak rakyat Papua Barat. Rakyat kami ingin merdeka, seperti dikutip dari petisi itu. Meski demikian, pada Kamis lalu, Kepala Komite C24 Rafael Ramirez mengatakan mereka tidak bisa menerima petisi dari Papua Barat sebab tugas mereka hanya mengurus 17 negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan berdaulat. Saya sebagai ketua C24 menyatakan masalah Papua Barat bukan urusan kami. Kami hanya mengurus negara-negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan dan daftar negara itu disahkan dalam sidang umum, kata Ramirez. Ramirez melanjutkan, prinsip kerja Komite C24 adalah mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah anggota. Kami tidak akan melawan Indonesia sebagai C24, lanjut Ramirez. Ramirez yang merupakan duta besar Venezuela untuk PBB malah merasa kalau lembaganya dimanipulasi buat kepentingan politik. Dia juga menyatakan Komite C24 tidak pernah menerima petisi itu. Ramirez pun mengaku tidak pernah sekalipun bertemu atau berbincang dengan Beni Wenda atau Organisasi Papua Merdeka. Tidak ada dokumen apapun. Saya tidak bisa melakukan itu. Kami hanya menerima petisi yang diagendakan, ucap Ramirez. Ramirez merasa wilayah Papua Merdeka termasuk dalam kekuasaan Indonesia. Dia pun tidak berkutik karena wakil di Komite C24 adalah duta besar di Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Jani. Komite Khusus Dekolonisasi tidak pernah meminta atau menerima dokumen apapun terkait situasi Papua Barat, imbuh Ramirez. Menanggapi soal petisi yang ditolak PBB, Beni menyatakan kali ini memperlihatkan pemerintah Indonesia tidak pernah berniat baik memberi ruang bagi rakyat Papua menentukan nasib sendiri. Petisi yang ditandatangani 1,8 juta warga Papua Barat dikirim PBB buat mengingatkan mereka atas kegagalan supervisi terhadap kebangsaan. Referendum digelar pada 1969 dan tugas mereka soal dekolonisasi belum selesai, kata Beni. DPR dukung pendekatan keras di Papua. KKB segera menyerahkan diri. Jika tidak, ini yang terjadi.
Komisi 1 DPR RI mendukung Panglima TNI Laksamana Yudho Margono menerapkan pendekatan tegas di wilayah-wilayah rawan kekerasan di Papua. Alasannya, menurut anggota Komisi 1 DPR Yan Permanas Mandenas, pendekatan kultural maupun lunak tak lagi mempan melawan agresivitas kelompok kriminal bersenjata KKB maupun kalangan separatis. Yan mengatakan ulah kelompok yang menggunakan senjata mengganggu keamanan di Papua harus dilawan dengan senjata yang sama. Maka lebih baik KKB maupun kelompok separatis menyerahkan diri dan tidak lagi membuat ulah. Saya berharap dan saya mengimbau KKB itu menyerahkan diri dan menyerahkan senjata. Jangan terus membuat ulah di Papua karena waktu berperang sudah selesai, ujarnya di Kompleks Parlemen Jakarta. Yan meyakini TNI sudah mengetahui wilayah-wilayah rawan kekerasan di Papua, namun tak bisa diungkapkan demi menjaga kondusivitas. Terlebih kelompok-kelompok tersebut kerap berpindah-pindah tempat menghindari kejaran aparat. Saya pikir itu menjadi wilayah operasi dari Satuan Tugas TNI Polri. Jadi mereka kan yang tahu dan mendeteksi melalui intelijen, karena wilayah operasi itu kan berubah-ubah. KKB bisa di wilayah sini, besok di sana, tidak menentu, jelasnya. Secara psikologis, lanjut Yan, masyarakat Papua sudah resah dan menolak tindakan kekerasan KKB yang kerap menyasar warga sipil, maka pendekatan keras pada wilayah rawan sangat dibutuhkan. Yang jelas senjata yang digunakan KKB harus dihadapi dengan senjata yang digunakan TNI Polri. Tidak bisa dengan cara teritorial dan persuasif. Itu harus dibedakan. Nanti kalau di daerah yang memang tidak menggunakan senjata, silahkan kita persuasif dan teritorial, jelasnya.